Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis kimia materi stoikiometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal kimia materi stoikiometri. Selamat menonton! Selanjutnya, hari ini kakak akan bahas mengenai konsep reaksi pembatas. Oke? Masih dengan saya, Kak Tini ya. Ngajarnya ngajar kimia. Kita akan bahas mengenai lanjutan materi stoikiometri. Oke. Hari ini kita akan bahas materi mengenai konsep reaksi pembatas. Ini penting, Dek, karena nanti akan kalian bakalan pakai di kelas 2 SMA ya. Oke, reaksi pembatas kakak singkat PP saja karena nanti bakalan ada rumusnya. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Nah, dari definisinya adekku, karena di sini dikatakan reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi, berarti ada juga reaksi yang tidak habis bereaksi, ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui tipe soalnya itu tentang reaksi pembatas atau tidak? Nah, kakak akan kasih ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri soal reaksi pembatas, ciri-ciri soal reaksi pembatas itu ada 2 mol reaksi yang diketahui. Bagaimana rumusnya reaksi pembatas? Nah, rumusnya reaksi pembatas PP itu sama dengan mol kita bagi dengan koefisien. Oke, nah tiap reaksi kamu hitung molnya dulu. Kemudian kamu bagi tiap mol per reaksi itu dengan koefisiennya masing-masing. Nah, hasil yang kecil itu yang reaksi pembatas, hasil lebih kecil. Ya, itu reaksi pembatasnya. Kakak bakalan langsung kasih contoh. Ya. Oke, contoh soal reaksi pembatas. Contohnya, contoh soal ya. Contoh soal. Nah, pada reaksi antara 28 gram gas H2, AR-nya H sama dengan 1, dengan 28 gram gas N2, yang AR-nya N itu sama dengan 14, ya, menghasilkan gas NH3 sebanyak titik-titik gram. Jadi ini kita reaksikan antara 28 gram gas hidrogen dengan 28 gram gas N2 menghasilkan berapa gram NH3. Oke, nah ini ciri-cirinya ada ya. Ini H2 bakalan bereaksi. Di sini ada kata reaksi, maka kalian harus reaksikan. Ya. Jadi jawabnya, oke. Nah, karena di sini ada kata reaksi, maka kita harus mereaksikan. Jadi reaksinya bagaimana? H2 katanya ya, gas H2 bereaksi dengan N2. Katanya menghasilkan, berarti menghasilkan di sebelah kanan ada gas NH3. Ingat tidak, minggu lalu sudah kita bahas, kalau ada reaksi harus disetarakan dulu ya. Cara menyetarakan, lihat yang mana yang paling rumit. Yang mana yang paling rumit? H2, N2, atau NH3? Biasanya yang rumit itu yang kapitalnya lebih banyak. Oke? Jadi yang mana yang rumit? Yang NH3 ya. Jadi kita setarakan dari NH3. N-nya di kanan 1, di kiri 2. Berarti supaya setara dikali 2. Sudah saya bahas ya kemarin nih. Kemudian selanjutnya hidrogennya ini ada 3 tapi koefisiennya 2. Berarti dikali ya. Jadi hidrogen 2 kali 3, 6. Di kiri cuma 2. Berarti supaya sama, yang 2 ini pasti harus dikali 3. Oke? Nah,
Kalau sudah kita tuliskan reaksinya, nah kita perhatikan di soal ini yang diketahui gas hidrogennya 28 gram. Gas nitrogennya juga 28 gram. Karena ini masing-masing ada AR-nya, maka kita bisa cari molnya. Saya sudah bilang ya minggu lalu, hitungan dasar dalam kimia itu selalu menghitung mol. Makanya kalau ada massa selalu pasti cari mol ya. Nah, cara menghitung mol, kalau ada AR dan ada massa, itu caranya massa kita bagi AR-nya atau MR-nya ya. Karena di sini H2, nah maka kita bagi dengan 2. Oke, dari mana 2? AR-nya H1. Kalau hanya ada 2, berarti 2 kali 1, makanya 2. Oke, selanjutnya N. N2. Nah, ada massa, berarti kita bagi dengan MR-nya. N2, berarti 14 kita kali 2, ya. Jadi, 14 kali 2, 28. Nah, ini kita bakalan dapat molnya H2 itu 14 mol, dan molnya N2 ini 1 mol. Nah, ditanyakan di soal berapa gas NH3 yang terbentuk. Jadi ini ditanyakan gramnya nih. Nah, ciri-ciri soalnya. Ada 2 pereaksi yang bisa diketahui molnya, maka kita harus cari pereaksi pembatasnya. Pereaksi pembatas itu adikku selalu kita pakai MTS dalam mengerjakannya. Yang mula-mula, terurai, sisa. Biasanya kalau reaksi kesetimbangan, orang bilangnya MBS. Mula-mula bereaksi setimbang. Sama saja ya. Oke. Jadi kalau kita sudah hitung molnya, selanjutnya kita cari apakah H2 atau N2 yang habis bereaksi. Ya, caranya tadi mencari pereaksi pembatas, itu mol kita bagi dengan koefisiennya. Coba sekarang kita bagi koefisiennya. Ini ya. 14 mol bagi koefisiennya masing-masing. Dibagi 3, itu berapaan? Pasti 4, 4, berapa ya? 4, 2/3, berarti 4,6. Ya. Selanjutnya, bagi masing-masing dulu ya. Ini ada koefisien sebenarnya, cuma tidak ditulis ya, karena dia koefisiennya 1. Oke. 1, kita bagi 1, hasilnya 1. Oke. Jadi kita sudah bagi. Mol kita sudah bagi koefisien. Yang bereaksi pembatas atau yang habis adalah yang hasilnya lebih kecil. Yang mana yang hasilnya tadi lebih kecil? Yang 4,6 atau 1? Yang lebih kecil pasti yang 1. Jadi ini yang habis. Oke, selanjutnya diapakan nih? Nah, mencari kondisi, ini mula-mulanya tadi H2 14 mol, N2 1 mol. Karena ini yang direaksikan. Ini mula-mulanya belum ada. Karena ini hasil reaksi ya. Dia belum ada di awal. Nah, selanjutnya mengetahui berapa banyak yang terurai, yang tadi kita dapatkan pereaksi pembatas, kita kali dengan koefisien dari yang kita mau cari ya. 1 dikali 3, ini dapatnya 1 kali 3, 3. Nah, 1 dikali 1, 1. Berarti yang di sini 1 dikali 2, 2. Oke? Nah, setelah itu untuk memperoleh kondisi S, itu kita tahu konsepnya, yang di kiri itu selalu berkurang, yang di kanan selalu bertambah. Kenapa seperti itu? Lihat tanda panahnya sayangku. H2 dengan N2 akan berubah menjadi NH3. Maka H2 dan N2-nya pasti akan berkurang karena dia berubah. Sedangkan NH3 pasti akan bertambah. Mula-mula tidak ada. Tapi karena ada H2 dan N2 yang bereaksi, maka dia bertambah. Ya, makanya dalam kondisi S, ini yang di sebelah kiri tanda panah ini akan berkurang. 14 kurang 3 itu hasilnya 11 mol. 1 dikurang 1 habis. 0 kan? Makanya ini tadi pereaksi pembatasnya adekku. Oke, yang di kanan bertambah. Tidak ada ditambah 2, itu hasilnya 2 mol. Nah, berarti kita sudah dapatkan. Setelah bereaksi, H2-nya bersisa 11 mol. N2-nya habis, NH3-nya terbentuk 2 mol. Oke? Nah, yang ditanyakan di sini bukan jumlah mol, tapi ditanyakan dalam satuan gram. Baru kita kembali ke konsep yang kemarin, konsep mol. Nah, yang kita inginkan satuan gram, sedangkan NH3 yang terbentuk di sini satuannya mol. Oke? Jadi rumus molnya itu kita ubah ya.
rumus mol, ini sudah dapat ya. Jadi kita dapatkan mol sama dengan gram per mR. Oke? Nah, berapa gramnya? Jadi gramnya NH3 itu sama dengan mol dikali mR. 2 mol dikali. MR-nya NH3 berapa? Hitung dulu ya. Sini saja nah. MR NH3, N-nya 1. 1 N itu 14. Hanya 3. 1 H itu 1. Berarti 3 kali 1, 3. Jadi MR-nya 17. Maka massa NH3 yang terbentuk itu 34 gram. Oke? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Silakan bertanya, Adek. Karena malu bertanya, jalan terus sayanya. Nggak ada? Amanda Felicia, Atika, Balkis, tuh, Karin, Kevin, Vera. Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kakak lanjut. Nah, yang bakalan kakak jelaskan hari ini itu adalah konsep reaksi pembatas dan rumus molekul empiris. Nanti kita latihan sekalian ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang, yang kedua, kita akan bahas mengenai halaman 2. Saya pakai warna hijau dan orange. Oke, halaman 2. Selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai rumus molekul. Saya singkatnya RM ya. Nah, dan rumus empiris. Berarti saya singkatnya ini pasti R empiris, RE. Oke, apa perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris? Nah, rumus molekul ini, rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan perbandingan. Oh, jatuh. Rumus yang menunjukkan perbandingan mol unsur-unsur yang sebenarnya. Berarti ada juga yang tidak benar ya. Nah, yang tidak benar itu yang disebut rumus empiris. Yang mana itu Kak perbandingan mol yang tidak benar? Nah, rumus empiris itu menunjukkan perbandingan mol unsur yang paling sederhana. Berarti dia sudah bukan aslinya karena dia disederhanakan ya. Nah, kakak ambil contoh nih supaya gampang. Misal, kita selama ini kenal dengan istilah glukosa ya. Nah, glukosa itu strukturnya kayak gini. Nah, coba ya, kasih lihat strukturnya glukosa. Glukosa itu punya gugus aldehid. C-nya ada 6. 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian dia itu banyak mengikat hidrogen dan OH. H, OH, H, OH. Nggak boleh terbalik H dan OH-nya. Kalau kamu balik H dan OH-nya, maka bukan lagi glukosa namanya ya. Oke. Nah, kita lihat dari strukturnya glukosa, ini bukan kakak yang buat, ini dari percobaan NMR ya. Nah, dari strukturnya glukosa kita ketahui di dalam glukosa itu ada 6 karbon, ada 12 hidrogen dan ada 6 oksigen. Ya, maka orang bisa katakan glukosa itu C-nya 6, hanya 12, O-nya 6. Nah, orang selalu bilang glukosa C6H12O6. Ini yang disebut rumus empirisnya glukosa. Karena kenyataannya dari struktur NMR-nya C-nya 6, hanya 12, O-nya 6. Nah, karena CHO-nya ini kelipatan 6, maka ini bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 6. Kalau masing-masing dibagi 6, maka kita akan dapatkan
C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ini yang dikenal dengan rumus empiris. Ya. Nah, jadi bagaimana hubungannya rumus molekul dengan rumus empiris? Kalau kamu kalikan CH2O, kalau kamu kali 6, ini bakal dapat C6H12O6. Ya? Paham ya, Ki? Nah, jadi kaitannya sebenarnya yang ini adalah Re. Orang biasa bilangnya ini angka 6 itu N. Sedangkan ini adalah Rm, rumus molekul. Oke? Dengan mengetahui rumus molekul, maka kita bisa hitung MR-nya. Ini kan bisa tahu MR-nya, sayang. Oke? Nah, biasanya di soal-soal itu adekku yang ditanyakan bagaimana rumus molekulnya. Ya, jadi sini kakak kan kasih tahu ya. Menentukan urutan ya, urutan menentukan rumus molekul. Berarti harus ada tahapannya ya, jangan sampai kalian tanya rumus molekulnya bagaimana. Biasanya kan siswa bingung, Kak saya mulai dari mana kerjakan soal kayak gini. Ya, kalian harus tahu tahapannya. Tahapan pertama menentukan rumus molekul, tentukan MR dulu. Karena dengan mengetahui MR-nya, kalian bisa tahu rumus molekulnya ya. Yang kedua, tentukan dulu Re-nya. Mau MR-nya dulu dicari atau Re-nya dulu dicari, tidak ada masalah. Nah, tapi kakak biasanya cari MR dulu, karena ada salah satu cara mengerjakan soal menggunakan hitungan MR. Oke, tentukan Re-nya. Apa tadi Re? Perbandingan mol terkecilnya ya. Yang ketiga, tentukan N dari. Nah, ini kan Re dikali N kali itu sama dengan MR. Jadi ada MR-nya, ada Re-nya. Kalian bisa temukan N-nya. Re dikali N kali itu akan sama dengan MR. Oke? Tahap terakhir baru tentukan rumus molekulnya. Ya, tentukan rumus molekul dari, ya kalian kan sudah dapat N-nya di sini. Ada Re-nya, baru kalian Re dikali N kali itu akan sama dengan Rm. Ya, gitu deh. Ya. Cuma dua yang saya bahas hari ini ya. Sebenarnya masih ada. Tidak apa-apa lah ya, mungkin saya habiskan saja. Masih ada sebenarnya penentuan kadar. Dan kadar atau kemurnian dan persentase hasil. Stoikiometri itu adikku paling banyak soalnya mau di UN, UTBK maupun tes-tes masuk ke perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Hitungan dasar. Orang tahu kamu bisa kimia atau tidak tergantung dari stoikiometri dengan larutan ya. Nah, tapi kita tidak bisa kerja soal larutan kalau tidak bisa stoikiometri. Oke? Karena dengan stoikiometri orang tahu kamu bisa memberi nama senyawa atau tidak. Orang tahu kamu bisa mereaksikan atau tidak. Orang tahu kamu ngerti konsep menghitung dalam kimia atau tidak. Oke, paham Jaki sampai di sini? Mudah-mudahan paham ya. Sekalian kayaknya saya kasih ya, supaya nanti sisa latihan-latihan soal. Sisa 1 ya. Jarang sih saya kasih anak SMA kelas 1 nih, biasanya anak alumni atau 3 SMA. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu nanti berguna ya. Oke, halaman 3. Ini dikit. Nah, cuma mau membedakan antara kemurnian. Kemurnian biasanya orang bilang persentase ya. Kadar sama saja. Dan persen hasil. Nah, kemurnian itu apa konsepnya? Kalau saya bilang seperti ini, emas, saya punya cincin, tapi kadarnya, cincin emas ya, kadarnya cuma 90%. Berarti kalau saya punya cincin emas 5 gram, 5 gram itu bukan emas semua. Emasnya cuma 90/100 dari 5 gram. Jadi emasnya cuma 4,5 gram. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanyakan rumus dari persen kemurnian ya, persen kemurnian atau persentase unsur, itu bisa kita dapatkan massa unsur
dibagi dengan massa senyawa atau massa sampel sama saja ya, dikali 100%. Oke, jadi itu kemurnian atau kadar unsur dalam suatu senyawa. Oke, nah di sini ada juga, misal tadi saya akan tulis ini ya supaya lebih jelas. Misal, contoh mungkin ya yang bisa bereaksi. Nah, contoh, berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan dari 100 gram CaCO3, MR-nya saya kasih langsung ya, 100, dengan kemurnian 90% ya. Jadi agak susah dihitung kalau 90%. Saya kasih 50% saja ya, supaya gampang dihitungnya nanti. Kemurnian 50% ya. Jika diukur pada keadaan standar. Oke, coba dijawab-jawab. Ada yang bisa jawab? Kakak sudah kasih AR-nya, MR-nya malah ya. Kalian tidak usah capek-capek menghitung MR. Coba dijawab. Nah, berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan? Di sini ada kata dihasilkan. Nah, berarti ada reaksi. Ya, coba reaksikan dari CaCO3. Coba kita reaksikan. Reaksinya itu CaCO3 menghasilkan CO2. Ya, sebenarnya masih ada hasil lainnya. Nah, tapi saya bilang enggak perlu kita tahu semua reaksinya sebenarnya ya. Karena yang di soal ditanyakan cuma hubungan antara CaCO3 dan CO2. Tapi kalau mau boleh. Ini reaksi pembakaran CaCO3 itu hasilnya CO2 dan CaO ya. Tapi enggak penting sih. Oke. Next, ditanyakan volume gas CO2. Ini ditanyakan berapa? Nah, yang dihasilkan dari 100 gram CaCO3. Tapi CaCO3-nya ini cuma 50%. Berarti dalam 100 gram CaCO3 itu CaCO3-nya cuma 50%. Oke? Kita selesaikan dulu makna 50%-nya. Berarti yang kita cari di sini berapa masanya CaCO3 ya, yang sebenarnya ada yang bisa bereaksi di massa CaCO3 itu adalah 50% dari 100 gram. Di massa CaCO3-nya cuma 50 gram. Karena enggak semuanya CaCO3 ya. Paham ya, Ki? Seandainya tadi di sini saya tulisnya 90%, berarti massa CaCO3-nya 90 per 100 dikali 100. Bisa sampai di sini? Bisa lah ya? Oke. Selanjutnya, ini yang kita gunakan mencari hubungan mol antara CaCO3 dan CO2. Kenapa? Karena yang kita ketahui sekarang CaCO3-nya dan yang ditanyakan CO2. Minggu lalu saya sudah kasih tahu ya hubungan mol dalam reaksi berlaku. Konsepnya minggu lalu nih. Konsepnya mol CaCO3 itu akan sama dengan mol CO2, tetapi koefisiennya kita kali silang ya. Jadi koefisiennya kali silang. Koefisien CO2 ini dikali koefisien CaCO3. Masih ingat ya, Ki? Minggu lalu saya jelaskan. Nah, jadi mol CaCO3. CaCO3-nya diketahui masanya. Maka rumus mol ini kita ubah menjadi gram CaCO3 dibagi MR-nya CaCO3 dikali koefisiennya CO2.
Nah, di sini kan koefisiennya semuanya 1, Dek. Karena ini reaksinya sudah setara. Ini dikali 1 akan sama dengan mol CO2. Ditanyakan ini di soal, Dek, volume CO2 pada keadaan standar. Masih ingat, Jaki, rumus mol yang dipakai? Kalau dia mau keadaan standar, rumus molnya berubah menjadi volume dibagi 22,4 ya. Dikali koefisien CaCO3 kebetulan juga 1. Ini sisa dihitung ya, dimasukkan angkanya. Massa CaCO3 yang dipakai bukan lagi 100 gram, tapi cuma 50 gram. MR-nya 100 dikali 1 itu sama dengan volume per 22,4. Maka hasilnya ya, 50 dengan 100 ini masing-masing kita bagi 50 dapatnya 1/2 ya. Ini volume 22,4 pindah ke kiri jadi atas ya. Maka kamu akan dapatkan 22,4 dibagi 2 itu sama dengan volume CO2. Di volume CO2 yang dihasilkan adalah 11,2 liter. Paham sampai di sini? Paham, Jaki? Ini jawabannya ya. Ada yang mau bertanya? Oke, itu cara 1. Kakak bilangnya di sini cara 1. Karena kakak enggak begini nanti caranya ya. Tapi yang jelas kalian pahami, di sekolah pasti pakai cara kayak gini. Oke, itu cara 1 ya, kakak lingkari. Kakak kasih tanda di sini tuh cara 1. Nah, dihayati dulu, kakak bakalan kasih cara yang kedua. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomia. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jils Media. Terima kasih.